Daily bisa, santai bisa. Kita saling bersama, ku mengingat tulus dalam kata. Tapi kini kamu memang berbeda. Ku terluka untuk selamanya. Caramu yang membuat diriku jauh kecewa di dalam hatiku. Ku tak mengerti cinta. Indahnya hanya di awal ku rasa. Mengapa kau benar dan aku selalu salah. Kini memang kita saling berpisah. Ku merasa sesal dalam kata. Tapi kini kamu memang bersalah. Kau berubah untuk selamanya. Sifatmu yang membuat diriku jenuh mendua di balik mataku. Ku tak mengerti cinta. Indahnya hanya di awal ku rasa. Mengapa kau benar dan aku selalu salah. Ku tak mengerti cinta. Indahnya hanya di awal ku rasa. Mengapa kau benar dan aku selalu salah. Ku tak mengerti dia. Cinta ini bukan hanya kau yang rasa. Ternyata dia bukanlah pujaan dalam hatiku. Ku tak mengerti cinta. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Inspirasi Jalanan bareng Atlas bersama saya Soleh Solihun dan Geisha. Ada Aan di belakang. Ada Dan. Oh, kemana keyboardnya? Dibeliin. Ada Robi. Iya, lagi. Ada Nar dan ada loh. Loh. Siapa ini? Dah lo. Regina. Kok mukanya mungkin ada yang bertanya-tanya Geisha tapi kok beda. Iya. Ini Sebenarnya- Regina ini siapa Robi? Sebenarnya udah 1 tahun sih beda. Iya. Yang pertanyaan kamu kemana aja? Iya, saya memang jarang Sibuk nonton offline. Geisha Iya. Saya sudah lama tidak nonton Geisha ya. Iya.
Tapi ini oke juga vokalnya. Wah, Udah 1 terima tahun kasih. bareng. Udah 1 tahun bareng. Ya. Regina ini dulu katanya banyak manggung di festival-festival, ya kan lebih banyak ke jazz ya sebetulnya. Iya Kak. Terus juga ikut ajang pencarian bakat. ya. Kenalannya di mana kalian sama Geisha sama Di Facebook. ya di Facebook. Di DM. Robi dari sekian banyak cewek yang di DM ternyata Regina yang mau. Dikenalin dari musika. Oh gitu. Dikenalin musika. Jadi ya karena mungkin karena kemajuan teknologi sekarang ini jadi untuk gampang untuk kita stalking banyak orang, termasuk Regina. Dan akhirnya setelah kita stalking, kayak ini karakter vokalnya karakter vokal yang kita cari gitu. Bebe daripada ngobrolnya kita samping-sampingan kayak pacaran Oke. di sebelah-sebelahan meja gitu. Mana sini, nah. Oke. Apa? Terus ada Lutfi? banyak sih, ada banyak banget. Terus ada salah satunya juga dia ini bukan hanya musisi yang hanya menyanyi, tapi Iya. dia juga memainkan alat musik lain. Jadi dia juga memainkan keyboard, lalu dia juga bisa main gitar dan kalau live gitu dia main synthesizer. Regina, Ya, apa yang bikin kamu klop dengan Geisha? Yang bikin aku klop, kita sih rutin juga Kak. Maksudnya rutin kalau misalnya kita lagi ngapain, kita rutin latihan di studio, ngumpul. Terus juga emang tukeran referensi. Terus juga bercanda-bercandaannya, ini kakak bro ini oke lah. Kakak bro manggilnya. Sebelumnya memang mengikuti musik Geisha atau karena ditawarin sama label jadi mengikuti musik Geisha? Terus Ungkan nolak ya. Iya. Waduh. Jujur. Waduh, enggak emang dengerin juga lagu-lagu Geisha. Emang dengerin. Maksudnya jadi Pertama kali dia pendengar dengerin lagu Geisha. Ah? Umur kamu berapa? 10 tahun. Yang jika cinta dia. Yang jika cinta dia itu Iya. kamu baru 10 tahun? 10 tahun. Tos dulu dong. Aduh. Gitu dong, biar kelihatan dong. Ya kamera gue begini. Iya. Karena gue orangnya seperti ini, resmi bisa, santai bisa. Apa gimana tadi? Ya, Awal-awalnya awal-awal. sih pasti kan emang butuh chemistry, butuh apa ya? Butuh ngeklik. Awal-awalnya ya pasti berasa yang masih yang kayak canggung-canggung gitu lah Kak. Kalian merasa gitu nggak? Kalau merasa kayak ini kita nih putra-putra daerah, terus kayak ini bisa loh kita anak-anak dari daerah sukses di ibu kota. Ya harus bisa lah, kita bisa. Karena memang kalau misalkan sungguh-sungguh dalam barengan gitu ya, visi dan misinya sama-sama, harusnya bisa sih. Kita juga bukan berarti nggak pernah gagal. Kita pernah ke Jakarta, kita pernah ngirim demo, gagal, balik lagi. Ternyata musik yang kita kasih waktu itu bukan musik yang industri mau. Nah akhirnya kita ketemu lagi sama Musika Studio itu karena ada satu event 2007 ya 2006 ya. 2007 terus akhirnya kita setelah ada di sana akhirnya kita dikontrak sama Musika. Terus lu bilang sama mereka dulu lu nolak kita. Mereka masih ingat kok, Apa kata mereka? Nggak lama kok jedanya antara gitu, gue ditolak terus akhirnya diterima itu jedanya nggak terlalu lama sih, sekitar 2 tahun lah. Jadi intinya apa kalau buat band-band yang berjuang terus kok kita belum sukses-sukses? Ada banyak orang, ada banyak seniman gitu ya. Mereka tuh terlalu banyak referensi ngeliat keluar. Referensi keluar sampai lupa ngaca sama dirinya sendiri siapa dia. Nah, itu sebenarnya banyak band-band yang tidak tahu jati diri bandnya sendiri apa. Karena terlalu banyak referensi keluar. Oh, jadi dalam rangka pencarian jati diri kalian mencoba berbagai jenis musik sampai akhirnya menemukan jati diri. Oh, oke nih, musik Geisha tuh seperti ini ya. Ya, sampai akhirnya kita menemukan ini musik Geisha yang sekarang tuh yang kayak gini. Jadi pesan moralnya adalah bahwa kadang-kadang memang kita belum menemukan apa dengan cepat apa yang kita cari ya. Butuh waktu lama untuk mengenal diri sendiri. Betul. Pada akhirnya setelah mengenal diri sendiri kita bisa lebih fokus dalam mengejar tujuan. Baru memperkenalkan diri. Nah, oke, ini obrolan yang menarik. Ya. Tetap di Inspirasi Jalanan bareng Atlas bersama saya Soleh Solihun dan Geisha. Selamat malam Inspirasi Jalanan. Mana suaranya?
Kembali lagi di Inspirasi Jalanan bareng Atlas bersama saya Soleh Solihun dan Geisha. Boleh tepuk tangannya? Iya, oke. Apa beda yang paling kerasa bedanya Pekanbaru tempat kalian berasal dengan Jakarta? Kecuali Regina tentunya. Regina kan orang Jakarta asli kan. Apa yang paling kerasa sih Jakarta dibandingkan Pekanbaru? Bedanya apa ya? Bedanya Jakarta. Enggak semacam Jakarta, apa ya? Di Jakarta lebih berkembang aja sih. Maksudnya kalau lebih dalam dunia musiknya di sini di Jakarta itu label musik lebih banyak. Terus linknya lebih kuat di sini sih dibandingin daerah. Waktu pertama kali kalian datang ke Jakarta dikontrak oleh Musika terus harus tinggal di Jakarta. Seperti apa rasanya? Coba hari-hari pertama kalian menjalani hidup sebagai kegeeran. Pekanbaru yang di Jakarta. Kebanjiran ya. Kebanjiran. Sebenarnya kita bukan ditinggal di Jakarta ya. Tapi di Tangerang sih, Ciledug. Di Ciledug juga? Ciledug. Tetangganya Demasif. Jadi, iya, benar. Dulu Jadi kita memang tinggal di sana karena ada Demasif dulunya. Benar nggak ya? benar. Kontrakan kita tuh juga dari Demasif dapatnya Demasif. Jadi kita ngumpulin uang nih dari Pekanbaru. Setelah menang kompetisi itu ya. Ya. Terus kita dapat kita kontrak tuh sama salah satu rokok kan. Kita dikasih job, lalu kita ngumpulin duit di Pekanbaru untuk kontrak di sana dia tinggal di Jakarta. Iya, tinggal di Jakarta. Tangerang. Iya. Tangerang, bukan Jakarta. Nah, akhirnya dapatlah yang di dekat Demasif. Terus kebanjirannya setelah kalian tinggal berapa lama tuh? Sebulan. Sebulan. Rumah kita 2 lantai, Sebulan. tapi lantai bawah tenggelam. Itu masih sedih, Cin. Bahkan masa depan belum jelas ya. Belum jelas. Sedih ya. Mikirinnya alat ya Dah ya. Iya. Waktu itu juga kita nggak ada di rumah gitu. Begitu kita dapat kabar dari Pak RT, rumahnya banjir. Langsung diem semua. Kita mikirnya banjir-banjir biasa lah, maksudnya ya paling banjir tuh yang Mata kaki lah atau selutut lah paling enggak gitu ya. Kita berenang bro di kamar. Berenang ke kamar. Segini. Berenang Berenang ke kamar. Sedada itu banjirnya. Iya, kita berenang ke kamar. Dan itu pengalaman pertama kita. Akhirnya kita menemukan jawaban Jakarta keras itu di situ ya. Apa yang bikin kalian bertahan setelah kebanjiran? Terus kok ini kita nggak dirilis album? Apa ya? Mending kebanjiran daripada pulang kampung. Ya kita yakin aja gitu karena udah ada sinyal-sinyal gitu sih sebenarnya. Udah dikasih sinyal dan kita memang rutin ngasih demo ke label kita. Itu 1 minggunya kita diminta untuk bikin 10 lagu. Ngirim 10 lagu? Setiap minggu. Setiap minggu? Setiap minggu, jadi sekitar 4 minggu. Minggu keempatnya kita sakit bertiga. Seperti apa sih beratnya bikin lagu setiap hari 2 lagu baru? Seperti apa beratnya ya, sampai kayak aduh mau bikin lagu kayak gimana ya, udahlah bodo amat lah bikin kayak gini aja gitu. Bodo lah kamu memang yang pertama gitu. Ya udah akhirnya lagu itu yang hits. Ternyata lagu yang memang gak dipikirin gitu ya, memang benar-benar lagu yang dari hati, itu justru nyampainya justru ke hati. Jadi intinya yang dimainkan dari hati begitu keluar jadinya lebih bagus ya. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Geisha. Jadi intinya kita bakal menghasilkan sesuatu yang luar biasa kalau kita melakukannya dari hati. Kita masih bakal ngobrol-ngobrol dengan Geisha. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Jalanan bareng Atlas bersama saya Soleh Solihun dan Geisha. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentang dia, hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Jangan sembunyi
diam karena kau tinggalkan aku. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Jangan sembunyi, ku mohon padamu jangan sembunyi. Sembunyi dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci. SMS suaranya say. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Hapuskan memoriku tentang dia. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Hapuskan memoriku tentang dia. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Lumpuhkanlah ingatanku. Hapuskan memoriku tentang dia. Hilangkanlah ingatanku. Ku ingin ku lupakan dia. Kau acuh, Yang kencang. kau tinggalkan
Isya, boleh angkat tangannya? Kak, kenalin nama aku Syifa. Aku mau nanya dong, gebrakan apa yang akan dibuat oleh Geisha untuk kedepannya? Gebrakannya. Mungkin next project ini kita bakal ngeluarin soundtrack lagi, single untuk soundtrack film lagi di bulan Lebaran. Iya, buat Lebaran. Untuk Lebaran, ya. Setelah puasa sebulan penuh, Ya. Lebaran nanti nonton filmnya. Harus nonton film itu ya yang Geisha jadi soundtrack. Dan juga nanti kita semoga akhir tahun ini, pokoknya setelah project soundtrack itu kita akan ngeluarin album. Kasih Kak. Iya. Masih di Inspirasi Jalanan bareng Atlas bersama saya Soleh Solihun dan Geisha. Oke.
Tadi kita udah ngobrol banyak, Robby dan teman-temannya sudah ngobrol banyak. Ini vokalis barunya belum ngobrol banyak nih. Iya nih. Regina, Ya. 1 tahun bersama Geisha, apa rasanya? Rasanya seneng banget pastinya, bersyukur banget, bangga juga bisa bergabung dengan band yang emang terkenal dengan karya-karyanya. Jadi emang bersyukur banget sih Kak. Terus emang seru-seru semua nih sama kakak-kakak bro ini. Kalau orang nanya ke kamu, mau kemana, kamu biasanya jawab apa? Kak Momo lagi ada di Malang. lagi fokus dengan keluarganya. Regina pertama kali ketemu Momo kapan? Nah untuk pertama ketemu Kak Momo belum sempat karena kita juga lagi sibuk sama aktivitas kita masing-masing. Oh sampai Maksudnya sekarang belum sempat ketemu Kak. Coba kamu mana kamera? Kalau Yang mana Momo ini? nonton, apa yang ingin kamu katakan pada Momo? Yang Hai mana? Kak Momo, selamat atas kelahiran anaknya. Oke. Kak Momo. Kak Momo aku bawain lagu-lagu Geisha ya. Tapi yang membuat lucu itu kadang-kadang banyak orang yang justru membandingkan ya. Kita harus berterima kasih sama Regina, kenapa? Regina adalah orang yang akhirnya melanjutkan perjuangan Momo. Regina ini generasi keduanya Geisha. Berarti kalau gitu kalian tidak, terutama Regina nggak merasa ada di bawah bayang-bayang Momo ya? Mungkin awal-awal ya Kak ya, pasti wajar emang setiap ngebawain lagu Geisha yang sebelum-sebelumnya mungkin sempat kepikiran gitu ngebayang-bayang. Cuma emang pas masuknya aku ini, emang Geisha itu rebranding semua, emang dari logo, dari musik juga emang bener-bener, dari musik tuh pasti di re-arrangement lagi, di rearrange lagi, nyesuaiin dengan vokal Regina gitu. Dan tantangan tersendiri buat band untuk tetap diterima masyarakat ketika vokalisnya berganti ya kan. Tapi Dewa membuktikan bisa melakukan itu justru Ari Lasso dan Once bisa nyanyi bareng. Ya sebenarnya itu mungkin salah satu contoh ya. Bisa jadi nanti kita akan bersenang-senang. Kalau bagi kita bermusik itu yang penting fun sih. Yang paling pertama itu fun. Tidak menutup kemungkinan untuk nanti kita bisa fun bareng-bareng ya kenapa enggak. Gimana tanggapan My Geisha? My Geisha ini sebutan untuk penggemar Geisha ya. Terhadap kehadiran Regina seperti apa sih? Dari yang kaget, lalu ada yang berusaha untuk move on, lalu ada beberapa yang sulit untuk move on, sampai akhirnya di single keempat yang kita bikin terakhir ini judulnya Rahasia, itu semuanya move on, semua move on. Dan My Geisha sekarang itu My Geisha itu ada koordinator di setiap kota, yang tadinya nggak kelihatan justru sekarang ada di 35 kota. Tapi kan kadang-kadang yang namanya penggemar suka ada aja yang nggak bisa move on dari masa lalu. Iya. Ya, itu wajar Gini. sih ya. Pasti Wajar, ada kan, iya. sampai sekarang pun masih ada pasti kan. Masih ada, tapi itu kita wajar sih menurut kita karena mereka seperti itu karena terbiasa gitu loh. Biasa benar. Dengan Regina ini kita baru ngeluarin 4 single dan itu juga udah lumayan sambutannya. Sambutannya udah luar biasa banget sih. Dan Momo juga udah 10 tahun ya Dan di memang Geisha. apa ya? Regina baru setahun, ya pasti beda sih sambutannya. Iya, perjalanannya ya berbeda. Buat fans Geisha yang pengen mau berarti kamu tidak ingin anaknya Momo dididik dengan baik ya. Iya dong. Iya kan, benar kan? Jadi gitu. Jadi ini tips dari gua nih. Kalau ada yang bilang kami ingin Momo, kamu ingat anaknya Momo. Apa jadinya anak Momo kalau ibunya malah konser-konser? Siapa yang akan mendidik dia anak tanpa ibu? Oke, terima kasih Geisha ya. Dan semoga Anda dapat sesuatu dari perbincangan kami. Dan intinya ya kalau kita melihat Geisha, kadang-kadang ketika kita sudah mendapatkan kesuksesan itu masih harus diuji. Dan pada kasus Geisha diuji dengan harus mencari vokalis yang baru, terus harus mengadaptasi ulang, mengaransemen ulang. Jadi bukan kerjaan mudah dan Geisha membuktikan bahwa dia bisa beradaptasi dengan perubahan dan bisa terus bertahan hingga sekarang.
Terima kasih sudah menyaksikan Inspirasi Jalanan bareng Atlas. Jangan lupa saksikan terus Inspirasi Jalanan bareng Atlas setiap hari Sabtu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih Geisha. Saya Soleh Solihun dan sekarang mari kita sambut Geisha dengan lagunya Kamu Yang Pertama. Ini lagu terakhir dari Geisha. Dan kalau mau berdiri, mau joget-joget silahkan, jangan malu-malu. Langsung aja. Boleh tangannya semuanya di atas. Yeah.